Oke, dan hari ini kita akan membacakan sebuah kisah yang sudah saya ambil dari salah satu channel YouTube, dan channel YouTube tersebut sudah cukup besar. Dan untuk kisah ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau sudah familiar lah, karena kisah ini merupakan sebuah kisah yang cukup populer di kalangan pecinta cerita horor. Jadi, apa kisahnya? Mari kita simak. Karena kisahnya cukup panjang, jadi di sini saya akan membacanya dan saya sudah mendapatkan transkripnya. Jadi kita mulai saja. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya mempunyai adik laki-laki berumur 15 tahun yang masih berada di bangku SMA dan seorang kakak perempuan yang berumur 27 tahun. Sedangkan saya sendiri perempuan yang berumur 20 tahun. Saya dan kakak saya adalah seorang buruh pabrik dan saya tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah, yang mana daerah tersebut masih memegang teguh beberapa keyakinan. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan pernikahan jika ada anak tertua yang belum menikah. Jadi jika ada anak perempuan yang mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, maka kami sebagai adik perempuan tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan alasan menghormati yang lebih tua. Begitupun jika anak laki-laki yang mempunyai kakak laki-laki. Oke guys, jadi di sini bisa dibilang ini daerah masih cukup pedalaman ya. Karena biasanya untuk peraturan seperti ini, adat seperti ini itu kebanyakan sudah tidak dilakukan lagi oleh kebanyakan masyarakat. Karena mereka merasa adat seperti ini itu bisa saja menjadi penghalang, bisa saja menjadi sebuah penghalang bagi seorang anak yang punya kakak dan kakaknya ini belum menikah, sedangkan adiknya ini sudah laku duluan lah, istilahnya begitu. Oke, lanjut saja ya. Masalah dimulai ketika saya mengenalkan pacar saya yang ingin memberikan sebuah tanda pengikat kepada saya. Waktu itu umur saya 19 tahun. Walaupun umur saya masih tergolong muda, tetapi bagi seorang wanita kejelasan sebuah hubungan adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi dengan dasar itu saya mau menerima tunangan dari pacar saya. Tetapi saat acara berlangsung, orang tua saya berpesan kepada pacar saya bahwa saya belum boleh menikah sebelum kakak saya menikah. Dan pacar saya pun menjawab bahwa kami pun tidak berencana segera menikah, karena umur pacar saya masih 24 tahun dan baru berencana menikah di umur 25 tahun. Oke. Jadi di sini si pacar dari narasumber itu punya planning hidup yang cukup menarik ya, karena dia mempunyai target berapa umur dia kalau mau menikah. Oke, lanjut ya. Dan pacar saya berasumsi dengan tenggang waktu yang cukup lama, yaitu setahun, antara pertunangan dan pernikahan, maka kakak saya sudah mendapat jodoh dan menikah. Waktu pun berlalu, sudah ada beberapa calon yang dibawa oleh kakak saya kepada orang tuanya. Walaupun orang tua kami setuju, tetapi semuanya batal dengan alasan yang berbeda-beda. Oke, jadi di sini kita bisa dapat sedikit gambaran kalau si kakaknya ini susah untuk dapat jodoh. Bukan susah, dapat jodohnya sih sudah, tapi untuk eksekusinya yang susah. Oke. Bahkan pernah ada kejadian saat mau menetapkan tanggal pernikahan, tiba-tiba kakak saya ragu-ragu dan akhirnya mengakhiri hubungannya. Dengan semua kejadian itu, pacar saya khawatir kalau hal seperti itu berlangsung terus, maka pernikahan kami bisa saja tidak terjadi. Hingga akhirnya pacar saya mengusulkan untuk membawa kakak saya ke orang pintar. Orang pintar, ya. Sarjana mungkin ya.
Singkat cerita, tibalah kami di tempat orang pintar tersebut, dan orang tua kami menceritakan apa yang telah dialami oleh kakak kami. Berikut adalah kutipan perkataan dari orang pintar tersebut. Jika segala upaya telah dilakukan dan semuanya berakhir dengan cara yang tiba-tiba, maka hanya ada satu kemungkinannya. Ada jin yang mencintai anak Anda. Dan jin tersebutlah yang membuat setiap masalah terjadi ketika akan mendekati atau merencanakan hari pernikahan. Ini kata-kata si orang pintar tadi ya. Setelah itu orang pintar tersebut meminta izin untuk melakukan mediumisasi untuk menguatkan argumen dan mengetahui apakah itu jin kiriman atau jin liar yang benar-benar mencintai kakak kami, sehingga membuat semua perencanaan pernikahan menjadi gagal. Oke, jadi di sini si orang pintar tersebut memutuskan untuk melakukan mediumisasi dengan tujuan mendapatkan sebuah keterangan dari si jin. Apakah ini jin kiriman atau jin liar? Yang maksudnya mungkin saja kalau kiriman itu si kakak dari narasumber ini pernah menyakiti seseorang, kemudian si orang tersebut melakukan sebuah balas dendam begitu, untuk membuat si kakaknya narasumber ini menjadi susah dapat jodoh. Jadi kalau jin liar ini jin yang ya bukan kiriman, yang memang suka sama si kakaknya itu tadi. Oke, kita lanjut. Mediumisasi pun dilakukan, dan ada satu hal yang membuat saya heran. Jin tersebut mengaku muslim. Bahkan ketika pertama masuk ke dalam tubuh kakak saya, dia bisa mengucapkan salam dengan fasih. Dan ternyata pernyataan jin ini sama dengan pernyataan orang pintar tadi, bahwa dia mencintai kakak dan dialah penyebab semua masalah yang terjadi selama ini, sehingga membuat setiap perencanaan pernikahan menjadi gagal. Dan jin pun mengaku telah berhubungan dengan kakak saya di setiap malam ketika kakak saya tertidur. Setelah mediumisasi selesai, kakak perempuanku kembali disadarkan, dan dia pun dinetralisir dari gangguan-gangguan jin tersebut. Waktu pun berlalu, beberapa minggu kemudian kakak perempuanku kembali memperkenalkan calon suaminya kepada orang tua kami. Hingga hari pernikahan semuanya lancar. Begitulah sepotong pengalaman mistis saya yang saya bisa ceritakan. Oke, jadi itulah adalah sebuah kisah dari teman kita, dan sebenarnya kisah-kisah seperti ini cukup familiar ya. Kita mungkin sering mendengarnya di ceramah-ceramah atau di acara-acara yang nggak penting gitu di TV. Baiklah, mulai saja kita tanggapi kisahnya, dan saya di sini sudah memblok bagian-bagian yang akan kita mugar. Yang pertama, pernyataan dari seorang pintar tadi yang berkata bahwa jika segala upaya telah dilakukan dan semuanya berakhir dengan cara yang tiba-tiba, maka hanya ada satu kemungkinannya. Ada jin yang mencintai anak Anda, dan jin tersebutlah yang membuat setiap masalah terjadi ketika akan mendekati atau merencanakan hari pernikahan. Kita garis bawahi dulu kata cintanya. Jadi, apakah jin bisa cinta dengan manusia secara hasrat dan seksual? Menurut saya ini tidak bisa ya. Karena pada dasarnya manusia dan jin itu kan berbeda jenis. Manusia diciptakan dari tanah, segumpal tanah, dan jin diciptakan dari api atau nyala api. Jadi kemungkinan kejadian jin cinta manusia secara seksual itu tidak ada. Tetapi kalau teman-teman masih ragu dengan pernyataan saya, akan saya berikan sebuah analogi sederhana.